Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung atau melanjutkan kajian kita, yaitu memahami surat-surat yang dibaca oleh Rasulullah setiap malam. Ada beberapa surat yang rutin menurut beberapa riwayat dibaca oleh Nabi SAW sebelum tidur. Di antara surat yang dibaca Nabi adalah surat Sajdah. Dan surat Sajdah itu pula sering dibaca Nabi ketika di Jumat subuh. Maka sudah semesti dan seharusnya kita memahami kandungan isi surat Sajdah itu. Sebab membaca-baca tanpa memahami apa yang dibaca tentu pengaruhnya, kesannya tidak seberapa. Sebab Al-Quran itu diturunkan bukan sekedar dibaca, tapi untuk diketahui isi atau kandungannya, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang diperintah, apa yang dilarang, dan apa aturannya. Pada hari yang lalu, kalau tidak salah, sampai ayat yang ke-3. Oh, tidak belum terkenal. Kalau tidak salah sampai ayat ke-3. Yang intinya adalah bahwa Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu bukanlah karangan atau bukanlah susunan tulisan gubahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dibikin-bikin, dibuat-buat, tetapi isinya adalah kebenaran yang datang daripada Allah yang Maha Benar, agar supaya Nabi atau Rasulullah itu dengan diturunkannya Alkitab, beliau memberi peringatan kepada orang-orang yang dimulai di Makkah Al-Mukarramah, kepada suku Quraisy, di mana kepada mereka belum pernah datang seorang pemberi peringatan satupun sebelum Nabi Muhammad semenjak kematian Nabi Ismail. Jadi jelas di sini ayat lampau litundira, agar supaya engkau memberi peringatan ya Muhammad kepada kaum itu kan orang-orang. Dan kita, karena kita adalah umat Nabi Muhammad, juga bertugas. Tugas itu diemban, dipikul oleh para ulama. Karena ulama lah pewaris Nabi, yang akan menyambung melanjutkan tugas Nabi, bukan menggantikan Nabi sebagai Rasul, tidak, melanjutkan menyampaikan peringatan-peringatan. Peringatan Al-Quran itu menunjukkan harus ada yang menjelaskan, menguraikan, menerangkan apa isi kandungan Al-Quran. Tentu orang alim, orang yang mengerti, orang yang paham, orang yang tahu.
ulama-ulama kita telah menyusun sekian banyak kitab-kitab tafsir dengan berbagai macam corak ragam. Nah, sayang, 1000 kali sayang, bahkan bisa 1.000.000 kali sayang, bahkan 1.000.000.000 kali sayang. Tidak semua orang muslim yang mau diberi peringatan. Kebanyakan kaum muslim itu hanya hobi membaca Al-Quran karena mencari pahala, mencari fadilah. Itu hobinya. Ketika mereka diajak untuk memahami, merenungkan, memikirkan apa petunjuknya, apa penjelasannya, apa uraiannya, apa perintahnya, apa larangnya, apa tegurannya, dan seterusnya, ya seperti inilah, seperti ini. Sangat ramai orang di luar. Kan litunzira, agar supaya engkau beri peringatan. Ujungnya la'allahum yahtadun. Ujungnya kan la'allahum yahtadun, agar supaya dengan engkau beri peringatan itu ya Muhammad, Al-Quran yang diturunkan kepadamu ya Muhammad, engkau beri peringatan dengan Al-Quran itu, terangkan isinya, ujungnya supaya mereka itu mendapat petunjuk kepada kebenaran. Yahtadun ilal haq, agar mereka mendapat petunjuk kepada kebenaran. Kita lanjut malam hari ini. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayamin thumma istawa 'alal 'arsy. Dijelaskan di ayat ini, Allah yang telah menciptakan semua langit, samawat, semua langit. Satu langit sama, kalau banyak langit samawat. Sementara langit itu kan sab'a samawat, 7 lapis langit. Langit pertama bernama langit dunia, as-sama' ad-dunya. Langit pertama namanya langit dunia. Langit dunia ini dihiasi dengan berbagai macam bintang-bintang, planet-planet. Walaqad zayyana as-sama' ad-dunya bimasabih. Kami hiasi langit dunia dengan berbagai macam bintang-bintang, planet-planet bagaikan pelita di malam hari. Langit pertama itu termasuk isinya bumi yang kita pijak, dan kita hidup di bumi, dan bumi termasuk planet atau bintang kecil, berada di antara sekian miliaran bintang-bintang dan planet-planet. Bumi salah satu yang kecil, bukan yang terkecil, kecil. Itu langit dunia. Allah menciptakan langit itu dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, wa ma bainahuma, fi 6 ayaman, fi 6 ayaman, ayam, dalam 6 ayam, 6 hari. Hari yaum, kalau hari-hari ayam. Hari dalam hitungan kita adalah 24 jam. Siangnya 12, malamnya 12. Menjadi 24 jam. Itu hari dalam hitungan kita. Tapi hari dalam hitungan Allah, lebih-lebih nanti di hari kiamat, 1 hari di sisi Allah sama dengan 50.000 tahun di bilangan hari kita. Nah, ini beda kan? Apa maksud hari di sini? Al-Quran terkadang memakai kata-kata ayam atau yom itu untuk hari yang 24 jam. Terkadang terpakai untuk masa, periode, saat.
atau tahap. Maka bisa dipahami di sini menurut sebagian ulama, Allah menciptakan langit dan bumi dan apa saja yang terdapat di antara langit dan bumi itu 6 masa. 6 masa. Berapa masa lamanya tidak tahu kita. Ada yang mengatakan masa 6 itu 6 hari sama dengan bilang kita, dimulai dengan hari Ahad. Hari Ahad hari pertama. Hari kedua hari Isnain, Dawak Sinayan, bahasa Indonesia Senin. Hari ketiga Thulatha, Dawak Salasa. Hari keempat Arbi'a, Dawak Raba'a, tidak jadi Daba'a. Bahasa Indonesia Rabu. Hari keempat Arbi'a, Raba'a atau Rabu. Hari kelima Khamis. Sekarang bertukar Kami. Ini di kalender Kha-nya dibuang, tinggal Ka, Khamis. Kemudian setelah hari Kamis kelima nanti Jumu'ah. Jumu'ah berhimpun, bergabung. Dinamakan dia hari Jumat karena hari itu kita berhimpun semua. Ada juga yang memahami penciptaan sudah selesai di Jumat. Hari Sabtu sudah selesai, hari Sabtu habis, Sabat istirahat. Ada ulama atau sebagian yang berpendapat bahwa 6 hari itu adalah 6 hari bilang dunia. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat selesai. Sabtu perai. Wallahu a'lam. Karena dalam masa ini ulama-ulama tafsir pun berbeda-beda dalam memahaminya. Sebab mereka tidak menyaksikan Allah mencipta. Kita manusia tidak menyaksikan Allah mencipta, dan Nabi pun tidak menjelaskan kepada kita secara jelas 6 hari itu hari apa. Maka kita kembalikan kepada pemahaman ulama 6 masa, 6 tahap atau 6 hari. Harinya entah hari bilang kita, entah hari bilangan Allah. Dan jadi dewa hari seminggu 7 hari. Sebulan, kalau sebulan berapa hari? 7 harinya. Setahun berapa harinya? 7 harinya. Sebulan harinya berapa? 7 hari. Setahun 7. 10 tahun 7 harinya. Akai Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat 1. Akai Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat 1. Aku nak kaji nak. Aku untuk jangan tekan tu. Begitu lama aku bentuknya kan. Summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa, bersemayam di atas aras. Itulah yang menjadi perdebatan panjang sampai ada yang menyesatkan, lebih-lebih di media sosial kita simak, kita dengar, atau dalam tulisan-tulisan ulama kadang-kadang bertepuk tangan orang lain. Orang kafir, orang yang non-Islam kadang-kadang bertepuk tangan melihat para penceramah dalam menyikapi, memahami tentang istawa alal arsy. Apa itu arsy? Arsy menurut sebagian ulama dalam kitab-kitab tafsir adalah arsy itu makhluk Allah yang terbesar. Alam ini berada di bawah sungkupan arsy. Sungkup di bawah tudung arsy. Makhluk Allah yang terbesar adalah arsy. Allah itu ciptaan Allah. Pemilik arsy adalah Allah. Itu makanya Allah disebut dengan Rabbul Arsyil Karim, Rabbul Arsyil Azim. Rabbu pemilik, dia yang punya, dia pemilik arsy.
Sangat besar Aras. Berapa besarnya? Besarnya itu pernah kita sampaikan. Perbandingannya bisa kita buat dalam sebuah riwayat, wallahu a'lam. Bumi langit yang 7 lapis ini, lapis pertama isinya miliaran, bahkan ada para ilmuwan mengatakan bukan miliaran, ratusan miliaran bintang di langit pertama, beredar ratusan miliaran bintang dan planet, bumi termasuk ke dalamnya. Itu bisa dirujuk kepada NASA, ahli antariksa. Beredar di angkasa langit ini ratusan miliaran bintang dan planet. Ada yang bercahaya, ada yang tidak bercahaya. Bumi termasuk yang tidak bercahaya, dan bumi termasuk kecil. Itu baru langit pertama, langit 7 lapis. Nah, langit yang 7 lapis itu, langit yang 7 lapis itu, bila dibandingkan dengan kursi wasi'ah kursihus samawati wal ard. Bila dibandingkan kursi, bukan kursi, kok kursi? Maka langit yang 7 lapis, di mana langit pertama saja sudah memuat ratusan miliaran bintang dan planet yang besar-besar daripada bumi, maka 7 lapis langit yang besar luar biasa itu, bila dibanding dengan kursi Allah, langit yang 7 lapis itu bagaikan lingkaran cincin saja, lingkaran cincin yang berada di tanah lapang yang sangat luas. Berarti sangat kecil langit yang 7 lapis dibanding dengan kursi. Kan ayat kursi ya, wasi'a kursiyus samawati wal ard alaih wala yauduhu ihzuhuma. Tidak berat, tidak susah, tidak payah dia menjaga memelihara langit dan bumi. Itu kursi. Nah, kursi yang sebesar itu bila dibandingkan dengan arsy, kursi itu bagaikan lingkaran cincin yang berada di tanah lapang. Kalau begitu alangkah besarnya arsy, sangat besar arsy. Nah, pemilik arsy adalah Allah. Dialah Rabbul Arsyil Azim, Rabbul Arsyil Karim. Alangkah agungnya Allah. Dia pemiliknya, dia bersemayam di arsy. Bersemayam ini tidak kita kaji, sekik kepala awak. Bang, sekik kepala awak, tidak makanan kaji awak. Balik sikit tu kapan ke hadis. La tafakkaru fillah, jangan pikirkan tentang Allah. Tapi kalau kita tonton di media massa, di media sosial, kaji-kaji di internet, di YouTube, di situ heboh para ustaz-ustaz kita ceramah tentang menerangkan arsy itu Allah betul-betul duduk di atas arsy, duduk di atas arsy. Berarti arsy itu lebih besar daripada Allah. Kami itu pula kajinya. Nah, saya tidak akan menjelaskan itu. Saya tidak akan menambah hebohnya. Cukup kita terima Allah bersemayam di arsy. Arsy itu miliknya Allah, arsy itu punyanya, dia mengatur segala-galanya di arsy itu. Itu arsy. Tidak boleh tanya-tanya lagi. Coba tanya-tanya sikit kepala. Bang membayangkan, langit, satu lapis langit saja, isinya ratusan miliar bintang. Bumi tidak nampak. Itu kata para ilmuwan, bumi itu tidak nampak, dek ketek bumi. Bintang-bintang yang nampak dah ketek kau kadang berbumi.
Itu langit pertama, langit 7 lapis. Jadi betapa arasy itu betapa makhluk besar luar biasa ya. Nah, itu kan menunjukkan betapa Allah itu maha besar, maha perkasa, maha agung, maha tinggi, maha segala-galanya. Karena semuanya Dia atur, Dia kendalikan. Dia pemilik arasy. Dan Dia menciptakan langit, bumi, dan apa saja yang ada di antara langit dan bumi, kemudian beristiwa, bersemayam di arasy. Dia ciptakan 6 hari atau 6 masa atau 6 tahap atau 6 periode. Itu pun nanti berbeda-beda. Di ayat ku kita dengar setiap Jumaat pagi, itu maka kita jalihan. Berkali-kali kita sampaikan motivasi kita datang ke surau sebuah Jumaat pagi itu kadang-kadang tak mendengar ayat dah. Mendengar bila kita sampai kepada ayat la yastakbirun. Orang datang ke Jumat subuh motivasinya untuk sujud tilawah atau sujud sajadah atau sembahyang sajadah. Beko bila imam sampai membaca innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha khadu sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Itu sujudlah. Tidak tergerak, tidak terdorong. Orang-orang yang rajin sembahyang Jumat subuh pagi rami juga untuk mendengar isi sajadah. Di situ malah tidak peduli orang sebenarnya kepada isi kandungan petunjuk Al-Quran. Mereka hanya ingin membaca dan mendengarkan bacaan. Adik lain, ma lakum min dunihi. Malakum sampai keempat, malakum tidak ada. Malakum tidak ada bagi kamu min dunihi. Min duni selain daripadanya Allah itu. Selain daripadanya, selain daripada Allah, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan segala sesuatunya yang ada di antara langit dan bumi, yang Dia bersemayam di arasy dan arasy itu miliknya. Tidak ada bagi kamu min dunihi selain daripada Allah itu min waliyin. Wali, satu pun penolong. Wala syafi', dan tidak satu pun pemberi syafaat. Malakum tidak ada bagi kamu ku kenapa ini? Di awak anda baca ini tentu painya awak. Kalau orang kafir baca itu kan kafir saja. Tapi orang kafir kan ada risiko. Balik kepada manusia. Malakum tidak ada bagi kamu wahai manusia selain daripada Allah itu satu pun yang bisa menolong kamu untuk menyelamatkan kamu daripada azab siksanya. Jika Dia hendak mendatangkan siksa, menimpakan azab, mendatangkan petaka dan bencana, tidak ada satupun yang bisa membantu kamu untuk selamat daripada azab, siksa, petaka, bencana dan murkanya. Tidak ada. Siapa yang bisa membantu? Tentu kalau bisa menolong, bisa menyelamatkan, tolong kuat kepada Allah. Jadi jika dia Allah, itu Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Yang menciptakan apa saja di antara langit dan bumi ini berkehendak untuk menimpakan azab atau siksa lantaran kebangkangan, kedurhakaan, keingkaran, kesombongan, keangkuhan kamu hai manusia. Malakum
Tidak ada bagi kamu satu pun yang akan menolong. Wali itu kan biasa melindungi. Wali itu melindungi. Wali melindungi, menolong, membantu. Wali. Pemimpin juga wali. Karena wali itu orang dekat kita. Orang yang akan menolong, yang akan melindungi, yang akan membela, yang akan memimpin, yang akan menuntut, namanya wali. Nah, awak terkenal lah wali. Wali murid, wali jorong, wali nikah, wali nagari. Wali. Orang dekat kita yang akan menyelamat kita, membantu kita, menolong kita, melindungi kita. Wali. Tidak ada wali. Tidak ada wali yang akan bisa menolong. Kalau ada yang bisa menangkis, menahan, membantu, menolong kamu untuk menyelamatkan daripada siksa murka Allah jika Allah berkehendak, berarti lebih lihai, lebih hebat, lebih kuat, lebih tangguh daripada Allah. Maha suci Allah. Itu kan menunjukkan betapa Allah yang maha itu, maha mencipta, maha segala itu, betapa agung perkataannya dia. Wala syafi', dan juga tidak ada satu pun yang akan bisa syafi', memberi syafaat, bantuan. Tadi menolong untuk menyelamatkan daripada siksa dan azab. Kalau syafi' membantu, memberikan bantuan kepada kamu di akhirat. Di akhirat nanti kan ada namanya syafaat. Ada nanti namanya syafaat. Ana syafaat, bantuan. Nah, contohnya syafaat. Di atas dunia contoh syafaatku. Ustaz kari ko orang berpengaruh. Orang bakal duduan. Orang berjabatan. Lalu kita ada nak kita urus. Ku Allah, kalau kita mau urus orang nak beres, nak selesai, atau lama batia-tia balik-balik. Lalu pergi kita ke Ustaz Kari. Dia Ustaz Kari ke orang berpengaruh, orang bakal duduan. Orang memacik, dibantunya kita beres. Nah, Ustaz Kari ke nanti namanya memberikan syafaat. Bantuan. Nah, itu namanya syafaat. Di dunia biasanya dipakai orang syafaat untuk hal-hal yang tidak baik. Dan syafaat mode itu nanti di akhirat tidak ada. Jangan pengaruh. Di akhirat nanti siapapun yang akan membantu atas izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Siapapun nanti di akhirat membantu atas izin Allah. Dan tidak ada satu pun yang berkuasa, yang bisa, yang mampu membantu di akhirat. Kecuali Allah beri dia kemampuan. Sehingga dia bisa membantu. Membantu itu, memberi syafaat itu adalah untuk menampakkan kemuliaan orang yang beri syafaat. Apa maksudnya? Seketik kita kaji. Allah mengizinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bantuan pertolongan untuk menampakkan kemuliaan beliau, keagungan beliau, keutamaan beliau, ketinggian beliau. Sehingga Allah beri izin beliau memberi syafaat. Nampak beliau itu betul-betul orang yang sangat agung. Seakan-akan tanpa beliau, tanpa Nabi kita tidak bisa mendapatkan bantuan. Dengan bantuan Nabi nampak bahwa Nabi itu betul-betul mulia, agung, istimewa di sisi Allah. Maka dibantunya kita nanti di Nabi menyelamatkan kita untuk
melepaskan kesengsaraan di mahsyar, mengeluarkan orang dari neraka, menolong membukakan pintu surga. Itu contohnya. Adalah syafaat nanti, syafaat malaikat. Adalah syafaat orang beriman. Orang beriman bisa bagi syafaat membantu orang beriman lainnya. Salah satu syafaat yang terkenal adalah syafaat orang-orang di surga bisa mengeluarkan orang di neraka atas izin Allah. Itu untuk menampakkan kemuliaan orang beriman. Nah, nanti dia kira syafaat-syafaat itu tidak laku, tidak bisa, kecuali yang dapat izin Allah. Kita butuh syafaat di hari yang menyengsarakan, hari yang sangat dahsyat, hari yang luar biasa huru hara petakanya. Semua orang butuh bantuan, Kan kini saya ada santai-santai, dia kira nanti santai mah. Batilanjang bule, batilanjang gage, ndak berbaju, ndak bersarawa, ndak berterumpa, ndak berkhitan, ndak minum, ndak makan, ndak ada batadua, ndak sampai. Saat kita pasti semua ingin mengharapkan bantuan, sampai seorang bapak pergi ke anak minta bantuan, anak menggeleng. Seorang suami pergi ke istri meminta bantuan, istri menggeleng. Karena semua orang sibuk mengurusi diri sendiri. Ketika itu orang butuh bantuan, pemberi bantuan itu namanya pemberi syafaat. Allah yang izinkan. Syafaat yang paling besar, syafaat yang paling agung adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana salah satu kita bisa dapat syafaat Nabi? Rajin berselawat. Rajin berselawat salah satu cara. Amal saleh bisa bagi syafaat ialah puasa dan Quran yang kita baca bisa bagi syafaat atas izin Allah. Tetapi ingat, itu tidak bisa, pemberi syafaat tak bisa membantu kecuali atas izin Allah. Semuanya atas izin Allah. Afala tatadakkarun, afala tatadakkarun. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Afala tatadakkarun, makna tatadakkarun itu adalah apakah kamu tidak memahami, merenungkan, memikirkan, atau mentadaburinya. Berarti 7 ayat itu lah berkali-kali kita dengar, berkali-kali kita baca, kita simak, angku imam kita setiap Jumaat membaca. Lalu sebenarnya ayat ku kawa apanya? Afala tatadakkarun. Kamu yang mendengar, kamu yang baca, apakah kamu tidak merenungkan isinya, memperhatikan isinya, memikirkan isinya? Kenapa kamu hanya membaca kan karena ya jalannya. Dengan kita duduk malam kini di siko, kita lah berusaha untuk memikirkannya, merenungkannya. Apa? Betapa Allah tu maha kuasa, maha berkuasa, maha agung, maha mulia, maha tinggi. Semuanya dia yang menciptakan, dia yang mengurus, dia yang mengendalikan. Tidak ada satupun yang bisa membantu kita, menolong kita. Cobalah renungkan. Kan itu dia janji. Renungkanlah, pikirkanlah. Apalah tadzakkarun. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Dia, Allah itu yudabbir. Dia yang yudabbir. Dabbir mengatur. Yang mengatur mudabbir. Mudabbir yang mengatur, yudabbir. Yudabbir dia senantiasa mengatur semua urusan. Yudabbirul amra, dia mengatur semua urusan, segala urusan. Dari langit sampai ke bumi. Tidak ada yang lepas
yang luput daripada aturan Allah. Semuanya berada dalam aturan Allah. Semenjak alam yang tertinggi sampai yang terbawah, saja di langit sampai ke bumi, semuanya telah diaturnya sedemikian rupa dan telah tertulis tercantum dalam suatu kitab, fi kitabim mubin, di Lauh Mahfuz. Semuanya diurusnya, sehingga dikatakan Syekh Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari dia sibuk. Setiap hari dia sibuk. Sibuk mengatur, sibuk mengurus urusan semua makhluk. Tidak lelah, tidak penat, karena dia Maha Kuasa. Setiap hari kan Surah Ar-Rahman tu. Kupun nak cok ini baca oleh yang ku Imam Wa Ar-Rahman surat ke-55. Yang membunyi fabiai ala irakumah tukaziban, fabiai ala irakumah. Cok mah kita nan terkena kita kan ban sana kok. Ban. Fabiai ala irakumah tukaziban. Disarankan dalam ayat ko, yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yaumin huwa fi sya'n. Ayat yang ke-barago, ayat yang ke-29, ayat 29. Apa saja yang di langit dan di bumi selalu memohon, meminta, mengadu kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Sibuk mana? Alam semesta. Alam semesta. Bukan hanya kita manusia. Alam jagat raya. Tapi tadilah dia lihat. Langit saja, itu langit pertama saja diisi, dihuni oleh miliaran bintang dan planet. Bumi termasuk. Itu langit pertama, langit 7 lapis. Sekarang kita makhluk alam semesta. Alam semesta ini dia Rabbnya, Rabbul Alamin. Dia Rabbul Alamin, dia penciptanya, dia pemelihara, dia penjagaannya. Dia juga yang mengatur semuanya itu. Tidak satu pun yang lepas daripada aturannya. Sampai yang sekecil-kecil, sampai daunnya lepas yang tanggal di hutan belantara sana. Satu helai daun pun gugur, lepas daripada tampuaknya, tidak bisa lepas begitu saja tanpa dia izinkan. Satu biji jatuh masuk bumi, tidak bisa jatuh begitu saja. Jadi izinnya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamuha fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin. Tidaklah gugur satu helai daun illa ya'lamuha, melainkan dia mengetahuinya di mana gugurnya, kapan gugurnya, kama gugurnya. Satu helai daun. Wala habbatin, dan tidak pula sebuah biji dalam kegelapan malam, kegelapan bumi, fi zulmatil ard. Sebuah biji, berapa banyak biji. Wala ratbin wala yabisin, tidak pula yang basah dan tidak pula yang kering, melainkan semuanya sudah tertulis, tercatat fi kitabim mubin. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 59. Yo daun-daun salai semua sudah tertulis, tercatat. Kapan bila jatuh, belah peh daripada tampuannya. Yo biji-biji.
Semuanya tidak luput. Semuanya itu fi kitabim mubin. Apalagi kita manusia, diaturnya dengan rezeki kita pun diaturnya pas untuk kita rezeki itu. Tidak ada yang luput. Itulah Allah. Itulah Allah. Yudabbirul amra minas samai ila ardh. Itulah Allah. Mengatur semua urusan. Jadi ayatku yang kita baca ku menerangkan menjadikan kita siapa dan Allah yang menurunkan Alkitab itu. Kan? Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabb. La raiba fihi awal ayat. Tanzilul kitabi la raiba fihi Rabbil alamin. Siapa Rabbil alamin itu diterangkan di situ. Dia yang Maha Agung itulah yang menurunkan Al-Quran untuk petunjuk pada umat agar kita mendapat pengajaran arahan dalam kehidupan. Lah bunyi lonceng. Bunyi lonceng. Ikaji kita sampai yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Mudah-mudahanlah dapat petunjuk kita apa yang kita baca di malam hari ini, karena tujuannya bukan hanya baca saja untuk memahaminya. Itulah mau nak tamai, capek nak tamai kan nak mengaji namanya. Sekian yang kita sampaikan, semoga berfaedah dan bermanfaat. Akhirnya kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.